Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ATV di mana Anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita kembali lagi dalam program Gardu Demokrasi yang diselenggarakan atas kerjasama program Sekolah Demokrasi Plasid Alvirus bersama dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi Jakarta. Pada tahun ini kita akan kerjasama dengan ATV selama 1 tahun ke depan, tiap bulan 2 kali di minggu pertama dan minggu ketiga. Pemirsa ATV di mana Anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang tentang peran serta masyarakat dalam mengontrol dan mengawal APBD Kota Batu. Untuk itu kami nanti juga mengharapkan partisipasi pemirsa di mana Anda berada di line telepon kami di 5940000 atau 594.000. Baik, kita kenalkan lebih dulu narasumber yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama yang berada di sebelah kiri saya atau di tengah beliau adalah Bapak Rurit Rudianto. Assalamualaikum Pak Rurit. Waalaikumsalam Mas Tomo dan selamat sore pemirsa ATV. Ya, pemirsa ATV di mana Anda berada, Mas Rurit ini adalah aktivis dari Madewa, Malang Budgeting Watch. Wilayah aktivitasnya termasuk Kota Batu yang biasa sehari-hari juga mengadakan kegiatan analisis APBD. Dan narasumber kami yang paling ujung, beliau adalah Mas Heri Setiono. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam Mas Tomo. Dan juga selamat sore bagi pemirsa ATV di manapun Anda berada. Ya, baik, terima kasih para bapak narasumber yang berkenan untuk hadir pada kesempatan sore hari ini. Sebenarnya pada sore hari ini kita juga akan menghadirkan beberapa stakeholder yang ada di Kota Batu. Ada dari DPR, ada juga dari pemerintah daerah, namun ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu pada kesempatan sore hari ini tidak mengurangi keseriusan atau tidak mengurangi khidmat acara pada kesempatan sore hari ini. Baik, kita tahu bersama bahwa APBD itu kalau boleh dikatakan kan sebagai rohnya setiap pemerintah daerah, baik provinsi, kota, kabupaten, dan juga negara Indonesia. Untuk itu tentunya APBD ini adalah hal yang sangat penting dan memang semestinya itu juga harus diketahui oleh semua pihak, khususnya masyarakat yang ada di masing-masing daerah dan termasuk juga warga negara Indonesia. Nah, pada sore hari ini kita khusus akan berbincang tentang substansi tentang peran serta masyarakat, karena kita tahu bersama bahwa APBD saat ini di Kota Batu masih dalam konsultasi dengan pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik, mungkin kesempatan pertama kami berikan kepada Mas Rurit Rudianto karena beliau ini sehari-hari juga aktif untuk memberikan analisis terhadap APBD. Nah, mungkin Mas Rurit awal ini bisa menggambarkan kepada pemirsa ATV di mana Anda berada itu bahwa sebenarnya APBD itu apa dan bagaimana sih sebenarnya cara membuat APBD itu. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Jadi kami dari Malang Budgeting Watch yang akrab disebut Madewa, Ya. adalah gabungan dari beberapa elemen-elemen kawan-kawan NGO yang kemudian membuat lembaga yang namanya Madewa. Madewa ini memang lingkup tugasnya adalah di Malang Raya, termasuk Batu, Malang Kabupaten, dan Malang Kota yang setiap menjelang APBD itu diketok, terus kemudian sampai dengan proses-proses selanjutnya itu biasanya kawan-kawan juga melakukan studi tentang bagaimana APBD itu bisa menjadi pro rakyat, terus kemudian responsif terhadap gender dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat APBD itu memang semacam
kitab sucinya undang-undang. Jadi kitab sucinya pembangunan yang akan dilaksanakan selama setahun. Jadi setiap daerah itu mesti mempunyai APBD. Kalau tidak mempunyai APBD berarti daerah itu bangkrut. Jadi, atau digabung dengan daerah lain. Jadi setiap tahun itu mesti daerah itu membuat namanya peraturan daerah tentang APBD, yaitu untuk menentukan dari mana sumber pendapatannya, terus kemudian dibelanjakan untuk apa saja itu selama setiap tahun, dan kemudian untuk menentukan APBD itu tentunya harus melalui sebuah proses-proses perencanaan yang di situ ada musrenbang, terus kemudian baik musrenbang jangka panjang maupun jangka pendek, dan memutuskannya itu dimulai dari bawah, mulai dari desa, kecamatan, kemudian kota, kalau di Kota Batu. Jadi itu, dan perumusannya itu juga harus melibatkan masyarakat. Jadi APBD itu memang harus berpihak kepada masyarakat, karena sumber APBD itu kan dari APBN, yang mana uang APBN itu kan ada beberapa sumber. Yang pertama dipungut dari pajak. Nah, pajak itu kan mesti mungutnya dari rakyat. Terus kemudian yang kedua dari dana investasi. Dan harus diingat, dana investasi ini orang masuk investasi ke Indonesia, nah itu juga ingin mengeruk keuntungan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi terus kemudian yang kedua adalah dana hutang luar negeri. Nah, dana hutang luar negeri itu nanti siapa yang bertanggung jawab mengembalikan? Nah, kembali adalah rakyat. Nah, jadi artinya bahwa APBD ini dibuat harus mementingkan kaidah-kaidah untuk masyarakat kebanyakan. Nah, jadi karena apa? Ya yang semua nanti kalau hutang yang nanggung juga rakyat. Terus kemudian dari pajak itu yang bayari juga rakyat. Terus kemudian kalau dari investor, siapa yang menguntungkan investor itu juga bangsa kita sendiri. Jadi memang tidak mungkin tidak gitu. APBD harus berpihak kepada rakyat. Itu Mas Tomo. Baik, tadi kan APBD harus berpihak kepada rakyat. Caranya begitu ya. Namun dalam proses pelibatannya masyarakat, Mas Uri, apakah ketika dalam proses musrenbang, baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kota, itu sebenarnya sudah bagian dari masyarakat sudah terlibat untuk menyusun RAPBD atau yang bagaimana, Mas? Ya, jadi dari segi proses penyusunan ya memang harus dimulai dari perencanaan. Artinya menentukan APBD itu harus melihat perencanaan-perencanaan sebelumnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi termasuk di rencana pembangunan jangka panjang daerah, kemudian RPJMD daerah, harus memperhatikan itu. Terus kemudian hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang kemudian melahirkan namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, kemudian dari forum setelah ada RKPD itu kemudian dibahaslah namanya KUA dan PPAS kebijakan umum anggaran dan plafon penganggaran sementara. Nah, ini memang ini sudah benih-benihnya APBD gitu loh. Jadi memang membuatnya harus urut. Jadi ini beberapa di daerah sudah mulai bagus, artinya kaidah-kaidah mulai dari perencanaan ini sudah mulai bagus. Jadi kadang memang biasanya sebelumnya ini ada. Jadi di dokumen perencanaan jangka panjangnya tidak ada klausulnya, terus kemudian di RPJMD-nya kok tiba-tiba ada, terus kemudian di pembahasan RKPD ya musrenbang itu kemudian tidak ada lagi, tapi di APBD muncul mata anggaran. Nah ini kan juga keliru. Artinya konsistensi dari perencanaan ke penganggaran ini harus sesuai, karena itu yang diinginkan oleh masyarakat. Gitu. Ya baik Mas Hurid, kita break sejenak acara pada kesempatan sore hari ini. Setelah itu kita akan kembali lagi di program Gaduh Demokrasi.